modal. Nah, ini dia gambarnya IDX ya, atau juga nama lainnya dari BEI. Itu adalah Bursa Efek Indonesia, di mana ini adalah pasar modal yang menjual saham. Lagi eksis banget nih ya tentang saham. Kalau kalian ada yang pernah ngikutin tentang saham, ini kemarin sempat merah IHSG ya. Itu adalah indeks saham gabungan punya Indonesia. Kalau merah berarti berpengaruh juga terhadap saham-saham milik Indonesia kayak gitu, dalam negeri, dalam nilai jual dan juga nilai belinya kayak gitu. Jadi saham itu dilakukan jual beli ya. Nah ini dia pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal nomor 8, yaitu kegiatan yang bersangkutan penawaran umum dan perdagangan efek serta lembaga dan profesi yang bersangkutan dengan efek. Jadinya berhubungan dengan dengan saham ya. Bisa obligasi juga bisa, reksadana juga bisa kayak gitu. Tapi sekarang lagi tenarnya adalah saham, karena saham itu lebih mudah dilakukan untuk jual belinya. Lalu ada fungsi pasar, yaitu adalah secara ekonomi fungsinya untuk mempertemukan antara kedua belah pihak, antara si investor dengan si pemilik dana atau issuer ya. Jadi adanya pertemuan antara kedua belah pihak gitu ya, untuk mereka yang ingin membeli saham dan juga untuk mereka yang membutuhkan dana. Kemudian ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan ini adalah memfasilitasi mendapat jumlah dana yang cukup besar untuk operasi dari para investor dengan harapan aktivitas perekonomian perusahaan meningkat gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan itu secara terbuka, biasanya kalau perusahaan milik pemerintah itu ada embel-embel TBK-nya di belakangnya, atau PT ya, itu PT juga bisa, bahwa ketika misalnya perusahaannya dia dilakukan untuk menjadi perusahaan bebas, artinya siapapun bisa ikut berinvestasi, maka di situ nanti perusahaan bisa mendapatkan modal lebih untuk menjalankan perusahaan kayak gitu. Ada untungnya dari segi dimana dia bisa meningkatkan modal dari kegiatan jual beli saham tersebut. Lalu manfaat pasar modal bagi emiten itu adalah jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjalan dengan lancar. Kemudian dana tersebut dapat diterima sekaligus. Jadi jual saham itu bisa langsung dalam jumlah yang banyak. Tapi ya kembali lagi itu dilihat kondisi perekonomian saat itu, atau dilihat juga IHSG-nya gitu. Ada yang mau jual langsung semuanya atau enggak, karena harganya bisa turun juga dari harga dia beli. Kemudian ada yang sifatnya untuk jangka panjang, lalu ada yang sifatnya untuk investasi, lalu ada juga untuk melakukan cash flow hasil penjualan saham, biasanya lebih besar daripada nominal perusahaan kayak gitu. Ini banyak ya manfaatnya untuk emiten. Selanjutnya bagi si investor nih, bagi orang yang mempunyai saham perusahaan itu, satu diantaranya adalah nilai investasinya berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi, jadinya bisa menyesuaikan kondisinya. Kemudian memperoleh dividen bagi pemilik saham, lalu memperoleh hak suara, lalu juga dapat melakukan investasi dalam berbagai instrumen untuk mengurangi resiko kayak gitu. Jadi kalau misalnya saham memiliki resiko yang tinggi, bisa dalam bentuk reksadana ataupun bisa dalam bentuk obligasi kayak gitu. Kemudian bagi pemerintah, ini menuju ke arah profesional dalam memberikan pelayanannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kemudian sebagai pembentuk harga dalam bursa paralel dan semakin bervariasinya jenis lembaga penunjang, lalu likuiditas efek semakin tinggi. Ada produk dari pasar modal, ini tadi saya sebutkan berulang-ulang kali, saham. Saham itu adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atau tanda penyertaan modal seseorang atau badan atas suatu perusahaan tertentu. Jadi kalau orang punya saham, menunjukkan orang itu mempunyai hak
kepemilikan dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada obligasi. Obligasi itu adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala dan kewajiban melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut ya. Kita tadi sudah sampai di obligasi ya. Obligasi itu adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala dan berkewajiban melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Jadi kalau obligasi ini karena si investornya memberikan uang kepada perusahaan berarti dianggapnya adalah sebuah bentuk utang gitu kan. Oke, kalau dalam bentuk seperti itu maka ada ketentuan di mana dia harus membayarnya secara berkala sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak seperti itu. Selanjutnya ada reksadana. Nah, reksadana ini adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat, investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi kayak gitu ya. Ini mirip-mirip seperti tadi gitu kan. Sama-sama dia tuh untuk menghimpun dana. Oke, ya terima kasih semuanya sudah ikut pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih anak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Semoga hari ini menyenangkan untuk kalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.